Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah, tema kali ini kita akan membahas mengenai peradaban Islam di masa Khalifah Utsman bin Affan. Baik, pembahasan materi mengenai Khalifah Utsman bin Affan diawali dengan biografi beliau bahwa Utsman bin Affan adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW dan ia dikenal sebagai seorang khalifah Rasulullah ketiga yang memerintah di tahun 644 sampai 656 Masehi. Nah, pada masa Rasulullah masih hidup, Utsman terpilih sebagai salah satu sekretaris Rasulullah sekaligus masuk dalam tim penulis wahyu yang turun dan pada masa beliau dibuka secara tertib. Nah, Utsman juga merupakan salah satu sahabat yang mendapatkan jaminan Nabi sebagai ahlu jannah. Nah, Utsman bin Affan lahir di Taif pada tahun ke-6 tahun Gajah, kira-kira 5 tahun lebih muda dari Rasulullah. Ibunya adalah Urwah dan ayahnya adalah seorang saudagar yang kaya raya dari suku Quraisy Umayyah. Nah, kekerabatan Utsman dengan Muhammad Rasulullah SAW bertemu pada garis keturunan dari Abdul Manaf. Rasulullah dari Bani Hasyim dan Bani Umayyah sejak jauh. Rasulullah dari keturunan Bani Hasyim dan Utsman dari Bani Umayyah. Nah, antara Bani Hasyim dengan Bani Umayyah sejak jauh sebelum masa kenabian Muhammad dikenal sebagai dua suku yang saling bermusuhan, saling berseteru dan terlibat dalam persaingan sengit pada setiap aspek kehidupannya. Nah, maka tidak heran jika proses masuknya Islam atau proses masuknya Islam yang dianut oleh Utsman ini dianggap sebagai hal yang luar biasa. Nah, sekaligus yang heroik. Hal ini mengingat karena kebanyakan kaum Bani Umayyah pada masa masuk Islam Utsman bersikap memusuhi Nabi dan agama Islam. Baik. Nah, bagaimana sih proses pengangkatan beliau? Bahwa Utsman ini terpilih menjadi khalifah ketiga berdasarkan adanya suara mayoritas dalam musyawarah tim formatur. Nah, tim formatur ini anggotanya dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab menjelang wafatnya. Nah, pada masa pemerintahan Umar, ia menetapkan 6 orang sahabat yang berwenang untuk bermusyawarah dalam menetapkan khalifah setelahnya atau khalifah pengganti beliau. Nah, Sa'ad yang tidak hadir memberikan suaranya untuk Abdullah bin Auf, adapun Talha memberikan kepada Utsman bin Affan dan Zubair memberikan kepada Ali. Maka muncullah 3 nama calon yaitu Utsman bin Affan, Ali dan Abdurrahman. Tetapi kemudian Abdurrahman melepaskan haknya untuk dipilih dan berusaha untuk berkomunikasi dengan rakyat umum tentang calon mereka secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan hingga ia sampai kepada kesimpulan bahwa rakyat lebih memilih Utsman bin Affan ketimbang Ali. Nah, pada masa tahun atau pada tepatnya pada tanggal 29 Zulhijjah 29 Zulhijjah tahun 23 Hijriah, Utsman dibaiat dan mulai mengemban tugasnya pada tanggal 1 Muharram 24 Hijriah. Nah, pengangkatan ini adalah suatu hasil musyawarah Dewan Formatur. Dewan Formatur ini Utsman bin Affan menduduki amanah sebagai khalifah yang berusia kurang lebih 70 tahun sampai 82 tahun. Nah, pada masa pemerintahan beliau, bangsa Arab berada pada posisi permulaan zaman perubahan. Hal ini ditandai dengan perputaran dan percepatan pertumbuhan ekonomi yang disebabkan aliran kekayaan negeri-negeri Islam ke tanah Arab seiring dengan semakin meluasnya wilayah yang ditaklukkan pada waktu itu. Kemudian setelah diangkat maka Khalifah Utsman menjabat dan bagaimana sih sistem pemerintahan yang dilakukannya? Bahwa sistem pemerintahan Utsman pada dasarnya tidak berbeda dari pendahulunya yaitu Abu Bakar dan Umar. Dalam pidato pembaiatnya, Utsman menegaskan akan meneruskan kebiasaan yang dibuat pendahulunya. Utsman bersikap adil seperti halnya Khalifah Umar.
Sejak awal pemerintahannya, Utsman memberikan tunjangan tambahan kepada rakyatnya. Ia pun memberikan keleluasan kepada pemuka-pemuka kaum muslimin untuk keluar dari Madinah. Nah, kepemimpinan Utsman memang sangat berbeda dengan kepemimpinan pendahulunya. Nah, dalam hal administrasi, pemerintahan di daerah, Khalifah Utsman mempercaya kepada seorang gubernur. Ya, kalau dipercaya kepada seorang gubernur secara penuh, nah, untuk setiap wilayahnya. Hal ini berbeda sebelumnya dengan pada pemerintahan masa Abu Bakar ataupun Umar. Wilayah hanya dibedakan menjadi dua, yaitu wilayah yang pemimpinnya memiliki otonomi penuh dan pemimpinnya disebut dengan amir, dan wilayah yang tidak memiliki otonomi penuh dan wilayahnya disebut dengan wali. Selanjutnya, eh, keberhasilan atau capaian-capaian yang berhasil pada masa Khalifah Utsman bin Affan, yaitu pada masa Utsman wilayah kekuasaan Islam bertambah karena melakukan ekspansi wilayah. Beberapa wilayah yang berhasil ditaklukkan seperti Azerbaijan, Armenia, Sabur, Afrika Selatan, Andalusia atau sekarang Spanyol, Siprus, Persia, dan Tabaristan. Nah, kemudian beliau juga telah berhasil membangun armada angkatan laut untuk menghadapi tentara-tentara Romawi. Nah, ketika Utsman bin Affan menjabat sebagai khalifah, yang pertama disampaikan kepada kaum muslimin adalah rencananya untuk melakukan perluasan Masjid Nabawi. Nah, Utsman juga menambah perluasan masjid secara besar-besaran ini. Pemerintahan Utsman juga berjasa dalam membangun bendungan supaya arus banjir yang besar dan mengatur pembagian air ke kota-kota. Nah, dia juga berhasil membangun jalan-jalan, jembatan, masjid, dan beberapa hal yang bercorak keagamaan. Kemudian dilakukan pula pada masa Utsman, pada masa ini pembayaran zakat diserahkan kepada pribadi-pribadi dan tidak ditangani pemerintah. Nah, jadi pembayaran zakat dilakukan langsung atau dibagikan langsung kepada masyarakat. Ini diawali atau dilakukan pada masa Khalifah Utsman. Nah, pada masanya pula pertama kalinya mendahulukan khutbah daripada salat, baik pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Nah, dan hal yang sangat momentum atau hal yang sangat fundamental dari capaian khalifah ini yaitu dilakukannya kodifikasi Al-Quran, sehingga Al-Quran yang saat ini berkumpul itu atas jasa Khalifah Utsman. Nah, bagaimana sih proses pengumpulan Al-Quran tersebut? Bahwa Khalifah Utsman meminta mengumpulkan naskah Al-Quran yang disimpan oleh Hafsah bin Umar. Naskah ini merupakan kumpulan tulisan Al-Quran yang berserakan pada masa pemerintahan Abu Bakar. Nah, dalam proses pengumpulan mushaf ini, Khalifah Utsman memilih 4 orang sahabat untuk menjalankan tugas penting ini. Mereka adalah Zaid bin Sabit dari kalangan Ansar, Abdurrahman bin Haris bin Hisam, Said bin Al-Has, dan Abdullah bin Zubair dari kalangan Muhajirin. Nah, kemudian Utsman juga mengutus seorang utusan untuk menemui Hafsah supaya Hafsah memberikan lembaran-lembaran Al-Quran ini kepada Utsman bin Affan untuk dilakukan pengumpulan. Kemudian setelah berhasil dikumpulkan dan Al-Quran ini berhasil terkumpul, dikodifikasi, dan berhasil menjadi satu mushaf, Khalifah Utsman mengirim salinan-salinan baru ke daerah-daerah Islam. Ia mengirim salah satunya ke Sam, satu salinan ke Mekah, satu salinan ke Bahrain, satu salinan ke Yaman, dan ada satu salinan lagi ke Mesir. Beliau menyisakan satu salinan Al-Quran dan disimpan di Madinah. Nah, salinan yang beliau sisihkan atau disimpan untuk dirinya sendiri disebut dengan Mushaf Al-Khas atau Mushaf Al-Imam. Kemudian setelah membahas tentang capaian-capaian yang dicapai oleh masa pemerintahan Utsman bin Affan, maka pada saatnya
pada titik terakhir, yaitu kemunduran pemerintahannya. Nah, bagaimana sih kemunduran pemerintahan ini? Nah, pemerintahan Utsman ini berlangsung selama 12 tahun. Nah, dibagi menjadi 2 fase, yaitu 6 tahun pertama dan 6 tahun keduanya. Nah, 6 tahun pertama merupakan pemerintahan yang bersih dari pengangkatan kerabat sebagai pejabat negara, sedangkan pada periode kedua 6 tahun terakhir merupakan periode pemerintahan yang tidak bersih dari pengangkatan. Nah, kenapa sih disebut dengan pemerintahan yang tidak bersih? Karena pada masa ini banyak kalangan pejabat negara yang diangkat oleh Utsman dari kalangan keluarga, dan banyak melakukan tindak korupsi dan penyelewengan yang dilakukan oleh keluarganya. Karena sifat Utsman ini yang lemah lembut, mungkin karena tidak lemah lembut ini karena mungkin usia Utsman ini sudah 70 tahun ya. Nah, karena banyak gejolak-gejolak yang terjadi di masyarakat karena sistem pemerintahan yang bobrok pada waktu itu 6 tahun terakhir, maka muncullah reaksi-reaksi dari masyarakat untuk supaya mundur khalifah ini. Nah, kemudian atas gejolak tersebut, tepatnya di tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Masehi, tahun 35 Hijriah, tepatnya pada usia 82 tahun, Utsman terbunuh oleh kaum pemberontak yang terdiri atas orang-orang yang menginginkan pemerintahan ini runtuh. Nah, mungkin itu pembahasan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.